pembacaan khataman Sahih Bukhari, di tengah fitnah yang begitu merajalela, di tengah kerusakan di mana-mana, dan alhamdulillah di kampung Bandang ini juga dihatamkan Sahih Bukhari. Insyaallah Pak Bud, malam hari ini berkatnya kita hadir khataman Sahih Bukhari, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai husnul khatimah, bahagia dunia akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah berkat Sahih Bukhari, Indonesia diangkat wabah dari Indonesia, diangkat segala bencana dari Indonesia, diangkat segala musibah dari Indonesia. Dan mudah-mudahan saya minta doanya dari semua, mudah-mudahan berkat Sahih Bukhari, orang tua kami Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, saya dibebaskan oleh Allah di khairin wa lutfin wa afiyah, ya hadihniya wa likulli niyatin salihah wa ala man wasalafun salih wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jam berapa nih? Udah mau jam 11. Ini kira-kira jam apa saya semangat atau ada ya? Saya sih kalau nggak semangat nih saya pulang. Masih ada satu acara lagi, kira-kira masih semangat atau ada? Kurang kompak, masih semangat atau tidak? Siap kita ngaji? Siap untuk ilmu? Siap ambil keberkahan? Saya dengar Jakarta Utara, mana semangatnya? Takbir! Subhanallah Nabi. Oh, sudah sabar. Alhamdulillah masih semangat, berarti gak kalah sama bencong. Kalau bencong jam segini baru dandan biasanya. Masa ngaji kalah sama bencong, betul? Allahumma Muhammad. Sudah sabar. Saudara. Kemudian berikutnya kita juga kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, kalau kita mau bahas secara keseluruhan nggak akan pernah tuntas, nggak akan pernah selesai, saudara. Jangankan 1-2 jam, 2, 3, 5, 7 hari sekalipun tidak tuntas, saudara. Saking banyaknya riwayat, saking banyaknya hikayat, saking banyaknya hikam, hikmah, wa'ibar dan pelajaran, saking banyaknya masyahid waswar, pemandangan-pemandangan yang dipertontonkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita bahas secara keseluruhan nggak akan tuntas, saudara. Berhubung keterbatasan waktu dan saya masih ada satu ceramah lagi di Cawang, saudara. Ahibba'il kiram, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan di malam hari dari Saraya Sri Sarayana. Kalau bahasanya ulama syaraf ditambahkan hamzatut ta'diyah, asra yusri isra'an. Artinya memperjalankan di malam hari. Siapa yang memperjalankan di malam hari? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diperjalankan di malam hari? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sampai mana perjalanannya? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jelas atau tidak? Itu Isra. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Kalau tadi Isra bersifat horizontal, dari satu titik ke titik lainnya masih sama-sama di bumi, dimensinya belum menembus langit. Tapi kalau Mi'raj adalah al-uruj, perjalanan naik ke atas vertikal dari Masjidil Aqsa, menembus langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Tapi cukup berhenti sampai di situ, nggak usah tanya ketemunya bagaimana.
Nggak usah dibayangin tuh, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk, sehingga nggak usah ditanya kaif, bagaimana pertanyaannya saudara, bagaimana pertemuannya. Wallahu a'lam. Pokoknya kita dapat riwayatnya Nabi ketemu Allah, selesai. Amanna billahi wa ja'alillah ala rabbillah. Ahibban kiram, singkat cerita, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah ketika di bawah malaikat Jibril, malaikat penjaga langit pertama menanyakan sebagaimana dalam riwayat dalam Sahih Bukhari yang kita baca saudara. Malaikat penjaga langit menanyakan, siapa yang datang bersamamu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril alaihi salam, yang datang bersamaku Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengar yang datang Rasulullah, genggam gempita langit pertama menyambut Rasulullah. Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'. Sebaik-baiknya tamu telah datang, sebaik-baiknya tamu telah datang. Bahkan Nabi Allah Adam alaihi salam, Abul Bashar, ayahnya manusia saudara. Kalau kita orang Islam, ayahnya manusia, manusia pertama Nabi Adam. Kita nggak terima tuh teori evolusi, manusia berevolusi dari monyet, karena mau lah. Lu aja kakekku Nabi Adam, alhamdulillah monyet saudara. Dicekokin anak-anak kita di sekolahan, manusia itu asalnya monyet, berevolusi dari manusia saudara. Benar apa kagak tuh? Benar apa kagak? Manusia pertama Nabi Allah Adam. Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari monyet. Dasarnya emang, masya Allah. Jelas atau tidak? Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihissalam menyambut kedatangan Rasulullah. Marhaban bil khalifah salih wal ibn salih. Selamat datang wahai penerusku yang saleh dan anakku yang saleh, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, singkat cerita, dalam riwayat yang sahih disebutkan ketika di langit pertama Rasulullah nengok ke kanan dan ke kiri saudara. Setiap Nabi nengok ke kanan, Nabi lihat ada ruh-ruh yang begitu wangi, harum, semerbak dan penuh cahaya ibadah Allah. Setiap Rasulullah nengok ke kiri, Rasulullah lihat ruh-ruh yang gelap gulita, bau luar biasa saudara. Busuk baunya. Ternyata yang di kanan itu adalah penduduk surga umatnya, yang di kiri adalah umatnya yang di neraka saudara. Makanya setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam nengok ke kanan, lihat ruh-ruh yang terang benderang, wangi luar biasa. Dhahika wastabsyar, Nabi tertawa gembira saudara. Kenapa? Karena itu cita-cita Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan engkau sampai engkau ridha wahai Muhammad. Apa yang Rasulullah inginkan saudara? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak ingin satu pun umatku di neraka, kata Rasulullah. Mudah-mudahan itu termasuk yang ada di kanan insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Tapi sebaliknya setiap Nabi yang lihat ke kiri, hazina wa baka. Nabi sedih saudara. Nabi menangis saudara. Karena tidak ada yang lebih menyakiti Nabi daripada melihat di antara kita ada yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik saudara. Dan menariknya ibadah Allah, ketika Rasulullah nengok ke kiri bukan sekedar melihat ruh-ruh yang bau busuk, tapi Rasulullah dipertontonkan oleh Allah beberapa masyahid, beberapa pemandangan saudara. Di antara sekian banyak yang diperlihatkan oleh Allah, saudara, saya kutip satu saja di kesempatan kali ini. Karena kalau kita mau kutip semuanya kelar-kelar, akhirnya sampai subuh gitu. Keburu dingin, jangan nyumpain saya kalau keburu dingin nanti. Saudara, Abu Yasir Muhammad ibn Ali al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwar al-Bahriyah
fi Isra wa Mi'raj khairil bariyah. Beliau mengutip satu riwayat dari Asy-Syami bahwasanya saudara ketika Rasulullah nengok ke kiri, Rasulullah maju sedikit, Allahu mihatan. Rasulullah maju sedikit, fa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun musarrahun lam yaqrabu ahad. Katanya di situ diriwayatkan ketika Nabi nengok ke kiri, Nabi lihat ada pemandangan yang menarik, unik, antik. Ada satu nampan, isinya daging yang sudah dipotong-potong, daging matang, lezat, enak. Tapi nggak ada yang deketin, saudara. Nggak ada yang hero kalau kita orang Betawi. Tapi ada satu lagi nampan, fiha luhum dan arwah wa antan. Di satu nampan lagi ada daging yang busuk, rusak, bau. Anehnya, fihi unasun ya'kuluna minhum. Ada segerombolan orang yang berebut makanan daging yang busuk, saudara. Daging yang enak, yang lezat kagak dicolek. Daging yang busuk malah diperbutin, bukan dicolek lagi. Bahkan dalam riwayat lain sudah disebutkan ada satu nampan di sini dagingnya lezat, sekitarnya bangkai. Nampaknya nggak ditengok, tapi isi bangkainya diperebutkan, saudara. Saya mau tanya, pemandangan seperti ini normal atau tidak? Orang kompak normal atau tidak? Wajar atau tidak? Waras atau tidak? Nggak waras, saudara. Orang waras nggak akan pernah memilih daging yang busuk dari daging yang enak, betul? Makanya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka, wahai Jibril, yang meninggalkan daging enak lalu memakan daging yang rusak? Siapa mereka? Sudah, apa kata malaikat Jibril? Ini yang perlu jadi catatan buat kita supaya kita hindari tidak termasuk mereka, saudara. Ternyata mereka haula min umat, sekelompok orang dari umatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk mereka. Bagaimana mereka? Apa sikapnya? Apa yang mereka lakukan di dunia? Ya'tunal haram wa yatrukунal halal. Allah udah kasih yang halal, Allah udah kasih berikan jalan buat yang halal, tapi yang halal malah ditinggalkan, yang haram diambil, saudara. Saya mau tanya, jawaban jujur sama saya begini, ada apa kagak? Nonton ada apa kagak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Saya kasih contoh sederhana, gampang, mudah. Ini ibu-ibu banyak nih, bapak-bapak jawab yang kompak. Nikah halal atau haram? Nikah halal atau haram? Nikah lagi? Aku takut banget loh. Jawabnya belum takut banget jawabnya. Enggak bu, nikah lagi kalau nggak bisa adil hukumnya jangan cuma bicara masalah poligami. Hadis ancaman dari Nabi diumpetin, Nabi ngancam orang poligami tapi nggak adil, ja'ayun al-qiyamah wa shiqquhu ma'il. Nanti di hari kiamat jalannya ngesok-ngesok, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ada ibu aku dapat senjata di bulan Nabi boleh. Akhirnya kiram, jawab yang keempat, nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Tapi banyak gak yang milih pacaran dari nikah? Banyak atau tidak? Allah udah kasih jalan yang halal, gampang. Nggak, syariat nggak mensyaratkan mahar tinggi-tinggi, nggak. Syariat nggak mensyaratkan pesta besar-besar, nggak. Gampang, sederhana, jalannya mudah, tapi lebih banyak yang milih halal daripada yang halal, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Dia ambil yang haram, dia tinggalkan yang halal. Na'udzubillah min. Kadang-kadang saya suka debat juga.
Itu sebagian kebiadaban dibalut dengan kesolehan. Kebiadaban dibalut dengan kesolehan. Niatnya dia biadab, tapi modusnya soleh. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Ukhti jawab, akhi lagi ngapain? Kata akhi lagi tahajud. Ukhti tahajud balas pesan cewek Doraemon. Itu namanya kebiadaban dibalut dengan kesolehan. Na'udzubillah min. Apalagi kadang-kadang yang lebih enak lagi berpacaran manggil abi umi dah. Berpacaran manggil abi umi, putus jadi janda. Masya Allah. Hati-hati saudara. Allah udah kasih jalan yang halal, jangan malah milih yang haram. Kalau laki-laki yang baik, dia akan ada serius sudah. Nah, jangan tergoda-goda apa ada model buaya-buaya bagaimana kuda apa udah. Hati-hati sudah. Apalagi na'udzubillah. Kadang-kadang yang sekarang mohon maaf berapa banyak suami-suami yang Allah udah kasih istri halalan, thayyiban, mubarakan. Allah udah kasih di depan matanya kenikmatan saudara, tapi tetap lihat yang haram dari handphonenya. Tetap teman melihat yang haram, lebih menikmati yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya yang model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Bahkan ada yang godain istri orang padahal udah punya istri saudara. Dalam dalil apa? Untuk tetangga selalu terlihat lebih hijau. Hati-hati, itu masuk yang diancam Nabi. Ya'tunal halal wa yatrukunal halal. Dia ambil yang halal, tapi dia tinggalkan yang halal saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah selamat dengan kita doain mudah-mudahan berkahnya kampung Bandan yang belum nikah atau gampangkan nikahnya insya Allah. Anak-anak kita yang belum nikah atau gampangin jodohnya. Yang pengen nikah Allah mudahkan pernikahannya. Insya Allah mudah-mudahan berkahnya kampung Bandan berkah sahibul haul yang niatnya pacaran maksiat sudah pernah dikasih putus semua. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Udah jelas ini pulang dah. Lagi atau jangan? Lagi atau jangan? Jangan Muhammad. Kita kasih contoh lagi satu sederhana. Jawab yang gampang. Pejabat. Pejabat lebih hati yang berkatan ini. Pejabat, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, menteri, presiden, kalau dia kerja dapat gaji, jawab yang kompak, gajinya halal atau tidak? Halal atau tidak? Halal, thayyiban, mubarakah. Selama dia betul-betul kerja, di kitab fikih pun dibahas bagaimana pejabat negara itu dapat gaji dari Baitul Mal. Halal saudara gajinya. Bahkan kalau pejabat makin tinggi, gajinya makin tinggi. Belum tunjangan-tunjangannya itu saudara. Tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan ini, tunjangan itu saudara. Dan seterusnya. Tapi jawab yang kompak. Pejabat yang gajinya udah tinggi tapi masih korupsi, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati saudara. Ini persis yang dikatakan oleh Nabi. Yatrukunal halal wa yatunal haram. Yang halal dia tinggal, tapi yang haram dia ambil saudara. Tapi hampir kan gajinya diambil juga, korupsi juga, itu dosa namanya. Yang halal dia tinggal, nggak bersyukur. Yang haram diambil karena serakah, karena rakus. Hati-hati saudara. Di dunia boleh gagah, di dunia boleh hebat, di dunia boleh mewah, di dunia boleh dihormati. Tapi kalau coba-coba merampok duit rakyat, mengambil yang haram, meninggalkan yang halal, maka tempat di neraka makan bangkai dengan hina saudara. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati saudara, ini pelajaran yang perlu kita garis bawahi dari Islam Mi'raj Nabi saudara. Jangan sampai kita ngambil yang haram, meninggalkan yang halal. Selain pelajarannya pelajaran takwa, yang gak kalah pentingnya supaya kita bisa hindari ini juga saudara,
untuk belajar tahu halal dan haram kecuali dengan belajar ilmu. Bagaimana cara mendapat ilmu? Innamal ilmu bitta'allum. Nggak ada cara untuk dapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Bukan hanya belajar otodidak sekedar materi. Mereka hafal saudara Al-Quran, mereka hafal hadis, tapi hatinya nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena dia dapat tulisannya ilmu, dia dapat materinya ilmu, tapi dia nggak dapat cahayanya ilmu saudara. Ilmu kunci kita selamat saudara. Sampai Imam Ghazali mengatakan di zaman ini saudara, la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu saudara. Makanya saya selalu katakan di berbagai tempat, saya selalu katakan, saya bilang, saya senang kalau melihat tabligh akbar ramai, senang luar biasa. Islamnya orang maulid ramai, senang luar biasa saudara. Gembira luar biasa. Tapi demi Allah, saya lebih gembira kalau majelis taklim lebih ramai saudara. Kalau majelis ilmu lebih ramai, kalau majelis bicara tentang hukum Allah lebih ramai. Kenapa? Karena nggak semuanya kita dapat di tabligh akbar. Ya, di tabligh akbar memang kita dapat semangat, dices semangat kita. Kita dapat kebersamaan, kita dapat sebagian kecil daripada sejarah, saudara. Akan tetapi kewajiban kita perlu tahu, nggak dapat saudara di tabligh akbar. Betul. Pelajaran tentang wudhu di tabligh akbar ada apa kagak? Pelajaran tentang sholat di tabligh akbar ada apa kagak? Pelajaran tentang hukum jual beli, bagaimana cara ngegade, bagaimana cara ngutang, bagaimana jual beli yang benar, bagaimana saudara hukumnya orang yang gosok, bagaimana hukum hibah, pemberian, bagaimana hukum pengelolaan wakaf. Saudara di tabligh akbar ada apa kagak? Bab-bab tentang nikah, ini kebanyakan yang hadir udah nikah, yang belum nikah nyusul insyaallah, amin. Bab tentang nikah, hukumnya nikah, bagaimana syaratnya nikah yang sah, rukunnya nikah, bagaimana bentuk-bentuk talak. Ada talak yang bisa balik, yaitu talak raj'i. Ada talak bain yang udah nggak bisa balik lagi, mesti akad baru. Bain ada bainuna kubro, bainuna sugro, kata-kata apa aja yang dianggap jatuh talak. Kita dekatkan dibahas apa? Padahal sehari-hari kita butuh atau tidak? Butuh. Dosa kita kalau nggak tahu kewajiban-kewajiban yang berkait dengan kita, dan itu cuma adanya di majelis ilmu saudara. Makanya ibadah Allah dengan semangat Islami Arab ini saudara. Yuk, mari kita pelajari saudara apa yang diwarisi oleh Rasulullah. Pelajari baik-baik kita selamat, mana yang halal, mana yang haram saudara. Jangan hidup segala macam diterjang, segala macam ditubruk saudara. Kalau kita tubruk segala macam, nggak ada bedanya dengan binatang saudara. Betul. Lawal ilm la sara an-nas kal bahaim. Makanya ulama sampai mengatakan kalau nggak ada ilmu manusia nggak ada bedanya sama binatang. Kenapa nggak ada bedanya sama binatang saudara? Karena dia nggak bisa bedain mana halal haram. Kambing nggak bisa bedain ini daun tangan, daun punya dia. Tidak bisa. Begitu juga kalau kita nggak punya ilmu, makanya nggak akan selamat kalau kita saudara. Kecuali kalau kita hidup dengan ilmu saudara. Nggak dapat ilmu kecuali kalau kita belajar. Nggak bisa belajar kecuali dari ulama. Ulama bukan sembarang ulama, tapi ulama yang istiqamah, ulama yang mengatakan hak itu hak, ulama yang mengatakan batil itu batil, ulama yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya saudara. Ulama yang lurus mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti salafus saleh, mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari, ikutin Sahibul Luar Batang, ikutin para habaib, ikutin ahli sunnah. Kira-kira jelas atau tidak? Jangan ngomong jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kita semua tanya di sini jamaah kampung Badan, siap ramaikan majelis ilmu, siap ramaikan majelis taklim, siap istiqamah bersama para ulama, siap hadiri majelis-majelis para ulama. Takbir!
Nabi. Insya Allah saudara, insya Allah ini bukan promosi tapi dakwah, ngajak. Insya Allah kalau nggak ada halangan sudah janji sama Habib Hadi. Insya Allah mungkin kalau nggak Syawal kita mulai Dzulqa'dah. Insya Allah saya akan ada rutinan di tempat ini setiap malam minggu pertama. Insya Allah. Nah, kita ngaji nanti kitabnya apa belum ditentukan, kita istikharahkan dulu nanti. Tapi kita ngaji dan juga ada majelis-majelis yang lain yang diisi oleh habaib kita, para guru-guru kita, baik yang di Kampung Bandan atau di tempat-tempat lainnya, hadir karena kita hanya bisa hidup bahagia dengan insya Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Kemudian yang terakhir saudara, sebagai penutup, kemarin kami baru saja melakukan penyampaian pendapat demonstrasi di depan Kementerian Agama, saudara. Islamnya amar ma'ruf nahi munkar, itu dijamin oleh konstitusi kita, saudara. Kami menyampaikan hak konstitusi kami, yaitu protes terhadap ada dua hal poin besarnya. Yang pertama, surat edaran Kementerian Agama soal pengaturan stiker masjid dan musola. Silahkan Anda lihat suratnya yang utuh, jangan baca setengah-setengah. Kemudian yang kedua, soal pernyataan Menteri Agama yang kami lihat terindikasi kuat menganalogikan suara yang keluar dari toa masjid dan musola dengan gonggongan anjing, saudara. Bicara soal yang pertama, soal ukuran speaker musola, saudara, ada pun masalah adzan. Kita bicara adzan dulu nih, karena di seruan tersebut ada batasan volumenya. Ada boleh pakai di luar, tapi ada batasan volumenya. Saudara, adzan memang ada adabnya, azan memang ada akhlaknya, adzan memang ada tata caranya. Dan adzan juga kalau bisa suaranya yang indah, saudara, agar bisa masuk ke hati-hati para pendengarnya. Tapi jangan lupa sesuai dengan namanya adzan, yaitu artinya mengumumkan, mengumumkan, menyerukan untuk memberitahu waktu masuknya sholat, saudara. Pengumuman itu dianjurkan siarnya bisa sampai sejauh mungkin, saudara. Itu sunnah Nabi. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan yughfar lil muadzin, Allah ampuni untuk muadzin itu sejauh mana suara dia sampai, saudara. Artinya yang namanya adzan lebih jauh, lebih baik, jangkauannya lebih banyak, lebih baik, saudara. Itu namanya adzan. Makanya saya setuju dengan sikap NU tahun 2012 ketika Wakil Presiden Budiono itu menyampaikan wacana ingin mengatur volume speaker azan, saudara. Ketika itu NU yang protes keras, saudara. PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Mutawakkil Allah menolak keras. Saya setuju, saya dukung. Makanya saya heran, kok sekarang malah sebaliknya, saudara. Betul. Adapun selain azan, saudara, silakan diatur kesepakatan masjid masing-masing, antara masjid dengan warga sekitar, antara musola dengan warga sekitar. Penggada enak, saudara. Biasanya kita bulan Ramadan rame, saut-sautan suara Bilal, saut-sautan suara imam, saut-sautan tilawah Quran. Nikmat apa enggak? Enak apa enggak? Itu yang bikin kita beda Ramadan dari lainnya. Betul. Kita enak kalau tahu ini semua berubah, saudara. Nggak resep kalau kata orang Betawi. Betul. Kami nikmat, saudara. Silakan jadi civil society, silakan jadi local wisdom, kearifan lokal. Toh dari dulu, dari Indonesia merdeka sampai sekarang kita nggak pernah konflik. Setahu saya kita nggak pernah konflik gara-gara speaker. Betul. Justru yang bikin sebab konflik itu adalah krisis ekonomi,
Yang bikin rakyat resah itu minyak langka. Yang bikin rakyat resah itu harga-harga barang naik. Kok tahu-tahu jadi nyasarnya ke urusan speaker. Betul-betul. Makanya biarkan. Ini kembalikan saja keluarga. Kembalikan saja ke rakyat. Biarkan jadi kearifan lokal, kesepakatan masjid, musola dengan lingkungan sekitar, saudara. Selama ini ada masjid-masjid di Muhammadiyah yang memang sudah terbiasa hanya adzan pakai speaker luar, sisanya pakai speaker dalam, biarkan berjalan. Selama ini ada masjid-masjidnya NU atau yang amaliyahnya sama dengan NU, yaitu Asy'ariyah, Syafi'iyah. Kebanyakan rata-rata masjid-masjid yang begitu, masjidnya Habaib, masjidnya NU yang pakai baca Arabik supaya kampung berkah, yang pengajian pakai mic keluar. Ibu-ibu jawab yang jujur, jawab yang jujur. Kadang-kadang kalau di rumah kita nggak sempat ngaji ke masjid, dengar pengajian nggak dari masjid tuh? Dengar gara-gara pakai mic keluar. Kalau udah sepakat dengan warga sekitar, biarin jalan. Jadi civil society, hal-hal yang seperti ini justru kalau terlalu diatur-atur nanti bisa menyebabkan lahirnya konflik, menyebabkan keresahan di tengah rakyat. Na'udzubillah min. Makanya kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya di daerah mayoritas Muslim, biar mayoritas Muslim di situ mengayomi minoritas, tapi minoritasnya harus tahu diri sebagai minoritas, saudara. Ini namanya kebinekaan. Di wilayah minoritas Muslim, mayoritas non-Muslim, sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Itulah kekayaan bangsa kita Indonesia. Itulah kekayaan NKRI. Selama ini bisa hidup berdampingan, menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Inilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sampai sini jelas atau tidak? Itu yang pertama kita protes, saudara. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya yang pertama soal pengaturan suara speaker, oke lah, masih debatable, masih jadi perdebatan. Ada yang pro, ada yang kontra, saudara. Tapi yang kedua yang kami tidak bisa terima, diksi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama ketika wawancara. Silakan Anda lihat yang full. Saya nggak mau motong-motong, saya nggak mau perintil. Anda lihat yang full, saudara. Saya sudah lihat yang full. Setelah saya amati, saya menganggap ini analogi. Karena kesimpulannya dia menyebutkan ada suara yang keluar dari ruang masjid musola, ada suara yang keluar dari rumah ibadah muslim, ada suara rombongan anjing yang disebutkan. Setelah itu disebutkan intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Itu analogi, saudara. Saya mau tanya, kira-kira seorang pejabat Menteri Agama mengatakan seperti yang ada di rekaman video itu yang Anda sudah lihat, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Layak atau tidak? Ini hari ini acara Robito, DPC Robito Al-Alawiyah Jakarta Utara. Saya salut, angkat jempol. Kalau saya punya jempol 10 saya angkat. Pernyataan sikap Ketua Umum Robito Al-Alawiyah Al-Habib Al-Alim Al-Da'iyah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf atas nama DPP Robito Al-Alawiyah yang mengecam keras pernyataan tersebut, saudara. Karena mau sepantasnya, saudara, umat Islam tergores. Kita sakit dengan itu, saudara. Betul. Saya bukan mempoin, ini fakta. Udah pernah nonton, saudara. Makanya ibadah Allah, nggak usah banyak kawan, nggak usah banyak cari pembelaan, saudara. Cukup Anda taubat kembali kepada Allah, saudara. Taubat kembali kepada Allah. Buat pernyataan minta maaf terbuka kepada umat Islam. Dan yang terakhir, pertanggungjawabkan perbuatannya, saudara. Kira-kira setuju atau tidak? Tuntutan ini setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kesempatannya umat Islam kalau begitu siap kita bersatu, siap kita rapatkan barisan, siap kita jaga syiar ada, siap kita jaga NKRI, siap kita jaga Pancasila, siap kita jaga kebinekaan Tunggal Ika. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara sekali penutup, mari sama-sama kita baca sholawat Badar.
dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan ahli Badar, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita berhadaip diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya punya orang tua, saya minta doa Sayyidul Walid Syekh Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan perjuangannya. Bisa semoga bebas ke tengah-tengah kita. Khairin wa lutfin wa afiyah. Yang kedua, mudah-mudahan keluarga besar dari Yayasan Kampung Bandan, Habib Idrus Syatiri dan anak Habib Hadi Syatiri, insyaallah berkat Rasulullah dan ahli Badar dan berkat Sahibul Maqam, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk membawa amanah ini. Syiar Kampung Bandan makin luas, syiar Kampung Bandan makin berkah, syiar Kampung Bandan makin tinggi. Al-Hadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama semuanya keluarkan suaranya. Hadrah mana hadrah? Udah hilang anak hadrahnya. Masih ada apa enggak? Anak hadrah yang masih ada kita doain, insyaallah kawin 3 insyaallah. Ibu-ibu langsung beli mau kawinin anak hadrah. Udah mau kawin 3, udah pada keluar enggak apa-apa, kita baca aja salawat Badar. Dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan semua hajat kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah wa nabiyuna min la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala min amri bi rahmatillahi wa karam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dimohon buat para jamaah, insya Allah tolong untuk buat saf. Mungkin kalau makan di masjid, kita makan di pinggir yayasan dan di pelataran semua. Buat saf, tempat-tempat, insya Allah ada kebuli buat kita semua. Insya Allah pulang kita semua mendapatkan keberkahannya semua. Amin. Rabbana Allah maghasidana, Rabbana Allah maghasidana, wazadani Mau ke Cawang. Udah. Kasihan Habib ya. Untuk para jamaah di bikin sahab rapi, nanti akan segera keluar. Yang rapi dulu, duduk rapi, bikin sahab. Masuk. Media. Suruh enak. Apa? Masuk dalam ya. Habib. Priuk. Udah. Siapa? Kita kuat memang. Ada orang. Udah gantian Amir Hussein. Gantian ada season kedua. Tutup. Tutup. Di sini Sekcam mana sekcam? Bang, yang ini keluar aja bang. Bagian bang. Sengaja. Enggak ada dua doang. Yang wajib. Itu bang.
Dikit dong buat apa? Dikit buat apa? Dikit aja. Soalnya media. Dikit. Gimana dan mobil? Ada jalan di pinggir jalan tadi. Di pinggir pintu Habib. Pakai pop. Bisa sana? Bisa. Kalau mau lihat boleh Dik? Hah? Boleh. Boleh aja langsung makan dulu. Minta tuh. Pada dulu, Pak. Iya. No. Yalah, foto. Yalah, ikan dulu. Ini. Oke. Iya. Dalam ada puringnya paling ya? Puring. Dua lagi.
Orang makan nggak boleh videoin. Apa nih? Iya, mulutnya ada yang jelek, ada yang nggak bagus waktu makan. Apa nih? Jadi fitnah. Dia mau ngajak gitu mukanya. Subscribe. Subscribe aja. Live. Live. Ya, 3 orang ya udah. Iya, tadi banyak. Orang tadi banyak. Dah, op.